Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang konsep dasar vektor dan vektor posisi. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Muhammad Aris Nopal Mustayab. Saya Nurnina Putri Adelia Hairuddin. Saya Devita Novianti. Saya Putri Nelwa Alfian. Nah, kita sekarang akan membahas materi tentang konsep dasar vektor. Konsep dasar vektor ini ada dua bahasan, yaitu perbedaan skalar dan vektor, dan yang kedua yaitu notasi vektor. Nah, perbedaan skalar dan vektor, seperti yang udah kita pelajari di fisika semester 1 yang lalu, bahwa besaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Di mana besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Bisa dilihat jelas perbandingannya bahwa besaran skalar itu memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Contoh dari besaran skalar yaitu jarak, luas, volume, daya, dan lain-lainnya. Dan contoh dari besaran vektor yaitu perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lainnya. Nah, untuk dapat membedakannya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, sebuah mobil berada di posisi A menuju ke posisi B dengan jarak AB 10 meter. Kemudian, di posisi B, dia kembali atau berbalik arah ke posisi C dengan jarak BC sama dengan 4 meter. Pertanyaannya, berapa sih jarak tempuh mobil dari posisi A ke B hingga ke posisi C? Dan berapa perpindahannya? Yang udah kita bahas tadi bahwa jarak itu termasuk contoh dari besaran skalar dan perpindahan contoh dari besaran vektor. Nah, jarak tempuh yaitu AB ditambah BC, di mana AB-nya adalah 10 dan BC-nya adalah 4, sehingga AB ditambah BC sama dengan 10 ditambah 4, yaitu 14 meter. Bisa kita lihat, jarak mobil dari posisi A hingga B lalu berbalik arah itu akan tetap positif, karena arah ini tidak memengaruhi nilainya, dikarenakan jarak termasuk besaran skalar, yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sementara itu, perpindahan termasuk besaran vektor, di mana memiliki arah dan nilai, sehingga berlawanan arah maka negatif. Jadi, perpindahannya yaitu AB ditambah BC, itu 10 ditambah min 4, sama dengan 6 meter. Sebelum menjelaskan notasi vektor, saya akan menjelaskan cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan anak arah panah. Contoh gambar berikut ini. Sebuah anak panah bisa kita sebut sebuah vektor yang terdiri dari pangkal yang menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Kemudian, panjang vektornya menunjukkan besar atau nilai suatu vektor, dan ujung tanda panah adalah arah vektor. Selanjutnya, kita akan bahas notasi vektor. Terdapat sebuah anak panah yang menunjukkan titik A dan titik B, di mana vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A dan titik ujungnya di B, maka dikatakan vektor AB. Sebaliknya, terdapat sebuah anak panah yang menunjukkan titik A dan titik B, yang di mana titik pangkalnya di B dan titik ujungnya di A, maka dikatakan sebagai vektor BA. Penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Jadi ada 3 cara untuk penamaan vektor. Bisa tanda panah di atasnya atau ditebalkan, atau juga bisa diberikan garis di bawahnya. Tapi yang paling umum di sini biasanya kita berikan tanda panah di atasnya. Sekarang kita akan membahas tentang vektor posisi. Sebelum itu, vektor posisi adalah
vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, terdapat sebuah bidang kartesius di mana terdapat titik O ditarik menuju titik A. Nah, vektor ini bisa dinyatakan vektor sebuah vektor posisi. Disebut vektor OA. Dan ditanyakan, vektor posisi A adalah seperti yang sudah kita pelajari dalam menentukan vektor, yaitu jarak ke arah kanannya sebanyak 1, 2 dan ditarik ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi, vektor posisi OA adalah 2, 4. Atau bisa juga kita sebut dengan sebuah tanda titiknya dengan huruf kecil, yaitu vektor A, sama dengan 2, 4. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh lainnya, yaitu terdapat sebuah vektor dari titik O ditarik menuju titik B. Ini sebuah vektor posisi. Dan berapa vektor posisi B? Maka vektor bisa dikatakan vektor OB itu kita tarik ke kiri sebanyak 1, 2, 3 dan tarik ke atas yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi min 3, 4 karena di sini X dan ini Y. Jadi min 3, 4 atau bisa sesuai dengan nama titiknya yaitu titik B atau vektor B sama dengan min 3, 4. Nah, bagaimana cara menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkat dan titik ujung? Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,4, tentukan vektor AB. Diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,4. Untuk menentukan vektor AB, kita tarik dari titik A ke titik B dan maka kita hitung jarak ke kanan 1, 2, 3, 4 dan ke atas 1. Maka vektor AB sama dengan 4, 1. Nah, cara lain selain membuat gambar dengan menggunakan rumus, yaitu vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal. Maka dengan soal sebelumnya, yaitu menentukan vektor AB, yaitu dengan menggunakan rumus vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal, yaitu vektor B dikurang A, vektor B 64, vektor A itu 23. Maka vektor B kurang A yaitu 6 kurang 2 sama dengan 4, 4 kurang 3 sama dengan 1, maka vektor AB sama dengan 4, 1. Nah, contoh lainnya yaitu diketahui koordinat titik P min 2,5 dan Q yaitu 7, min 3 dan tentukan vektor PQ. Untuk menentukan vektor PQ, kita menggunakan rumus vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal, yaitu ujungnya Q dan P-nya adalah pangkal. Sama dengan vektor Q dikurang vektor P itu sama dengan 7 min 3 kurang min 2 5. 7 dikurang min 2 sama dengan 9. Min 3 dikurang 5 sama dengan 8. Maka vektor PQ sama dengan 9, 8. Contoh salah satu, gambarkan vektor-vektor dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Vektor A yang panjangnya 6 satuan dengan arahnya ke utara. 2. Vektor B yang panjangnya 7 satuan dan arahnya ke barat. 3. Vektor PI yang panjangnya 5 akar 2 satuan dan arahnya ke timur laut. Berikut gambar vektor-vektornya. Vektor A boleh di mana saja asalkan panjangnya 6 satuan dan arahnya ke utara. Begitu pula dengan vektor B dan vektor PQ. Contoh soal 2. Rini berlari mengelilingi lapangan tepat putaran penuh. Lapangan itu memiliki keliling 80 meter. Setelah 2 kali putaran, dia kembali ke titik awal sebelum dia berlari. Berapa besar perpindahan yang dilakukan Rini? Berapa pula jarak yang ditempuhnya? Dan yang dilakukan Rini adalah 0 meter. Karena Rini dari awal mulai dari titik A kembali ke titik A lagi sehingga perpindahannya adalah 0. Jarak yang ditempuh Rini yaitu karena Rini telah melakukan 2 kali putaran sehingga 2 kali 80 meter sama dengan 160 meter. Jarak yang ditempuh Rini adalah 160 meter. Contoh soal 3. Terdapat sebuah benda. Noval mendorong benda tersebut ke arah kanan dengan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian, dari arah sebaliknya, Aris mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Maka, pertanyaannya adalah berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut dan arah pergerakannya kemana? Berikut ilustrasi dari soal tersebut. Nah, untuk gayanya kita dapat jumlahkan, yaitu F1 ditambah F2, di mana F1 adalah 100 Newton dan F2 sama dengan min 120 Newton. Karena berlawanan arah sehingga negatif. Jadi F1 ditambah F2 sama dengan 100 ditambah min 120 sama dengan min 20. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton dan tanda negatifnya menunjukkan arahnya, yaitu ke arah kiri. Contoh soal 4. Diketahui vektor PQ sama dengan 2 min 1, 5 dan titik Q yaitu 5,2,3. Tentukan koordinat titik P. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal, di mana PQ sama dengan Q kurang P. Karena yang ditanyakan adalah koordinat titik P, maka vektor P sama dengan vektor Q kurang vektor PQ. Vektor P sama dengan 5, 2, 3 kurang 2 min 1, 5. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3, 2 kurang min 1 menjadi plus sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Maka vektor P-nya sama dengan 3, 3, min 2. Maka koordinat titik P adalah 3, 3, min 2. Contoh soal 5. Diketahui koordinat titik A 8,-3 dan vektor AB sama dengan 3 dan 7. Tentukan koordinat titik B. Penyelesaiannya, vektor AB sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Karena ditanyakan titik B, maka vektor B sama dengan vektor AB ditambah vektor A. Maka vektor B sama dengan 3 dan 7 ditambah 8 min 3. Maka vektor B sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11 dan 7 ditambah minus 3 sama dengan 4. Maka koordinat titik B adalah B, yaitu 11,4. Contoh soal 6. Diketahui titik koordinat A 5,2, B negatif 5,1 dan D 7,-2 jika vektor AB sama dengan vektor CD. Tentukan koordinat titik C. Penyelesaian. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, maka menggunakan rumus vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Maka vektor B dikurangi vektor A sama dengan vektor D dikurangi vektor C.
Karena yang ditanyakan koordinat titik C, maka vektor C sama dengan vektor D dikurangi vektor B ditambah vektor A. Vektor C sama dengan 7 negatif 2 dikurangi negatif 5, 1 ditambah 5, 2. Maka vektor C 7 negatif 5 ditambah 2 sama dengan 17. Negatif 2 dikurangi 1 tambah 2 sama dengan negatif 1. Maka koordinat titik C adalah 17, negatif 1. Contoh soal 7. Diketahui koordinat titik P min 1, 3, 2 dan Q 2, 3, 5. Jika diketahui posisi P adalah vektor P sama dengan vektor QR, tentukanlah vektor posisi R. Penyelesaiannya, jika vektor P sama dengan vektor QR, maka kita menggunakan rumus vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal. Maka vektor P sama dengan vektor R dikurang vektor Q. Karena yang ditanyakan adalah vektor posisi R, maka kita pindah ruaskan sehingga vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Vektor P itu sama dengan min 1, 3, 2 dan vektor Q yaitu 2, 3, 5. Maka ditambah min 1 ditambah 2 sama dengan 1, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka vektor posisi R adalah 167. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.